Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 4 semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya nak. Bertemu kembali dengan Bu Erma. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran PKN subtema 3 dengan materi pembelajaran kewajiban dan hak sebagai anggota masyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan hak dan kewajibannya di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan hak dan kewajibannya terhadap lingkungan. Pada materi sebelumnya kalian sudah belajar pengertian kewajiban dan hak. Masih ingatkah kalian apa itu kewajiban? Oke, pintar. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kalian lakukan dengan rasa tanggung jawab. Berikut ini kewajiban kalian di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh kewajiban di rumah yang pertama, kewajiban belajar. Kedua, kewajiban menghormati dan mematuhi nasihat orang tua. Yang ketiga, kewajiban membantu orang tua. Kewajiban di sekolah. Yang pertama, kewajiban mematuhi peraturan sekolah. Kedua, kewajiban menghormati dan mematuhi nasihat guru. Dan yang ketiga, kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Selanjutnya, kewajiban di masyarakat. Yang pertama, kewajiban mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat. Kedua, kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, sekarang setelah kalian melaksanakan kewajiban, tentu kalian akan mendapatkan hak. Masih ingat pengertian hak? Ya, betul. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Berikut ini contoh hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang pertama, contoh hak di rumah. 1. Hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk bermain, hak mendapatkan kesehatan, dan hak mendapatkan pendidikan. Kemudian, hak di sekolah yang pertama, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kasih sayang dari guru, dan yang ketiga, hak mendapatkan perlindungan. Selanjutnya yaitu hak kalian di masyarakat. 1. Hak untuk bersosialisasi. 2. Hak untuk mengembangkan hobi atau kegemaran kalian. Dan yang ketiga, hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan hidup adalah kesatuan antara semua benda mati dan makhluk hidup, termasuk manusia dan pelakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Manusia mengelola lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengelolaan yang tidak ramah lingkungan akan mengancam kelestarian lingkungan sehingga berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban harus dilaksanakan agar kelestarian lingkungan dapat terjaga. Berikut ini kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan, diantaranya 1. Membersihkan lingkungan dari sampah. Sampah yang berserakan harus dibersihkan agar lingkungan menjadi sehat dan bersih. Kedua, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Dengan melakukan reboisasi, kita dapat memperbaiki lapisan ozon yang mulai menipis karena pencemaran udara. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif untuk mengurangi pencemaran.
Yang keempat, memakai kendaraan yang ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi pencemaran udara. Contoh kendaraan ramah lingkungan adalah mobil listrik, mobil tenaga surya, dan sepeda. Yang kelima, membuat rumah atau bangunan yang ramah lingkungan. Bangunan itu banyak menggunakan kaca sehingga sinar matahari dapat bermanfaat sebagai penerangan ketika siang hari sehingga dapat menghemat pemakaian listrik. Yang keenam, memperindah lingkungan dengan cara menanam tanaman. Tanaman dapat menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi sejuk dan segar. Setelah semua kewajiban kita terhadap lingkungan dipenuhi, kita dapat memperoleh hak kita dari lingkungan. Hak kita terhadap lingkungan diantaranya: 1. Menikmati lingkungan yang segar dan sejuk. Lingkungan yang segar dan sejuk membuat hidup kita menjadi sehat dan nyaman sehingga semua kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, memperoleh air yang sehat dan bersih untuk minum, mandi, perairan sawah, dan pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Contohnya, tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Yang keempat, memperoleh lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana dalam mendukung kehidupan manusia. Misalnya, untuk membuat tempat tinggal, gedung-gedung pemerintah, olahraga, dan pertokoan. Dan yang terakhir, yang kelima, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.